Selamat malam Pak G.G. Gusdaru. Saya Alim dari Budiono dengan NIM 21G10058. Di video reaction kali ini saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Krisis Ekologis dan Kekayaan Diri, Implikasi untuk Sektor Bangunan. Sebelum saya memulai pembahasan video reaction kali ini, akan lebih baik jika diawali dulu dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas berkat rahmat kesehatan, keselamatan, nafas kehidupan, dan rezeki yang masih Kau berikan padaku dan juga keluargaku. Ya Tuhan, saat ini aku akan mencoba untuk membahas materi kuliah pendidikan agama pada malam hari ini. Berkatilah aku ya Tuhan, agar aku dapat membahas artikel ini dengan baik dan dapat berguna untuk masa depanku nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Krisis ekologis dan kekayaan diri, implikasi untuk sektor bangunan. Saat ini dunia sudah cukup besar mengalami kerusakan, terutama kerusakan alamnya. Manusia zaman sekarang cenderung mementingkan keuntungan jangka pendek, cuek dengan resiko yang ditimbulkan ke depannya. Yang menjadi sektor utama perusak ekosistem alam bumi bisa disebut yaitu pada sektor industri atau bangunan. Solusi-solusi yang diberikan bukannya menjadi solusi yang dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan, tapi justru hanya akan memperpanjang jangka waktu masalahnya saja. Tapi masalahnya tetap ada, tidak teratasi sama sekali. Manusia cenderung mengutamakan pemikiran yang memiliki perspektif keuntungan saja, keuntungan bersifat material. Bagaimana menyaingi para pesaingnya agar dapat memberikan laba yang lebih tinggi, mengambil sumber daya alam sepuas-puasnya agar laba, dan pastinya juga nanti akan berdampak pada harta orang itu semakin bertambah terus-menerus dalam satu waktu. Para ahli yang meneliti pun sudah memperingatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Semakin ekonomi global terus ditingkatkan, maka itu akan sangat berdampak pada ekosfer bumi dan ekosistem lainnya, terutama sektor bangunan industri yang paling pengaruh pada hal ini. Dampak kerusakan alam ini pun juga tidak dapat dijadikan sebagai hal selanjutnya jika terus-menerus diambil pada zaman sekarang. Dampak kerusakan alam ini pun juga tidak dapat dijadikan sebagai hal yang sepele, akan sangat berpengaruh untuk generasi selanjutnya jika terus-menerus diambil pada zaman sekarang. Hal ini juga berdampak pada perubahan iklim yang parah, suhu meningkat, dan penyebaran penyakit atau pandemi yang mudah untuk tersebar. Dan karena itu semua, sepertinya juga kurang sesuai jika manusia masih disebut sebagai Homo sapiens. Homo sapiens itu adalah makhluk yang bijaksana. Manusia memiliki organ yang paling baik untuk berpikir, yaitu otak, yang paling spesial jika dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Tetapi, seringkali manusia menggunakannya hanya sebatas apa yang ia anggap benar, dan menguntungkan untuk hidupnya sendiri. Tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya maupun ke depannya. Dan juga semakin terus-menerus waktu berjalan, jika tidak dihilangkan faktor-faktor perusak ini, ekosistem akan mengalami kepunahan total yang berdampak besar untuk masa depan. Jumlah manusia dari waktu ke waktu pasti akan selalu bertambah. Yang pasti juga akan berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan alam, kepemilikan tempat tinggal, limbah yang dihasilkan dari industri-industri baru, membuat kerusakan hanya akan semakin menjadi-jadi. Kebiasaan buruk manusia zaman sekarang adalah lebih menyukai kehidupan yang individualis, karena dinilai lebih bisa dalam memuaskan kebutuhan ego sendiri, dan penyebab itulah yang berakibat kurangnya sosialisasi pemikiran yang rasional antar sesama manusia.
yang hanya memunculkan rasa ingin lebih unggul dibanding yang lainnya. Manusia cenderung tumbuh berdasar pemikiran yang dianggap benar sebelumnya dan terus-menerus digunakan karena tidak memiliki pendirian sendiri untuk dicerna lebih baik lagi. Tidak ada keinginan untuk lebih selektif dalam menerima informasi yang pantas untuk dilakukan atau harus dihindari. Bahkan dengan pemikiran tersebut, manusia hanya memikirkan hal yang hanya akan mengurangi jumlah pemakaian bahan alam, tetapi tidak terpikir ke arah kedepannya yang sebenarnya hanya akan memberikan efek yang sama jika dibandingkan dengan pengurangan penggunaan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya populasi manusia yang akan terus meningkat setiap waktunya. Pertumbuhan populasi manusia seharusnya juga memberi jalan pada kestabilan negara. Persaingan yang menghasilkan kerjasama, egoisme itu harus tunduk pada kemurahan hati dalam berbagi sumber daya yang terbatas ini. Dijelaskan juga pada kutipan ayat kitab suci Mazmur bab 96 ayat 10-13 yang berbunyi, "Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan memerintah. Dunia mapan, tidak dapat dipindahkan. Ia akan menghakimi orang-orang dengan kesetaraan. Biarkan langit bersukacita, biarkan bumi bersukacita, biarlah laut bergelora dan semua yang ada di dalamnya. Biarkan ladang bergemuruh dan semuanya, maka semua pohon di hutan akan bersorak-sorai. Mereka akan bernyanyi di hadapan Tuhan karena Dia datang. Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan orang-orang dalam kebenarannya." Bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia memang diberikan hak dan kewajiban untuk menggunakan alam, tetapi dengan cara yang adil dan bijaksana. Tuhan menciptakan semua hal itu baik adanya. Seharusnya jika kita ingin menggunakannya, kita juga harus dapat memperbaikinya seperti sedia kala, agar ciptaan Tuhan tetap terus ada untuk jangka waktu ke depannya. Dijelaskan juga dalam ayat kitab suci, yaitu Imamat bab 25 ayat 23-24 yang berbunyi, "Tanah itu tidak boleh dijual secara permanen, karena tanah itu milikku, milik Tuhan, dan kau hanyalah orang asing dan penyewa saya. Di seluruh negara yang Anda pegang sebagai milik, Anda harus menyediakan untuk penebusan tanah." Yang dimaksudkan dari ayat kitab suci dari Imamat ini adalah semua hal yang ada di dunia ini hanya menjadi titipan Tuhan untuk hidup kita di dunia. Sudah seharusnya kita harus menghargai alam ciptaannya. Gunakan sebijaksana mungkin selama kita masih terus percaya pada Tuhan dan bekerja keras sesuai batasnya. Dunia akan seimbang dan kita juga tidak akan berkekurangan sedikit pun. Demikian pembahasan video reaction saya. Jika tadi sudah diawali dengan doa, maka juga akan lebih baik jika diakhiri juga dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat bimbingan-Mu dari awal pembahasan hingga akhir ini. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Semoga berkat-Mu akan dapat selalu melimpah di hidupku, dan semoga pembahasan yang sudah aku jawab pada video reaction kali ini dapat berguna untuk kepemahamanku tentang materi ini dan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian video reaction kali ini tentang artikel yang berjudul Krisis Ekologis dan Kehayalan Diri. Terima kasih.